Pernah nggak sih kalian lihat retakan di dinding, di pipa, atau di piring cantik kesayangan mama? Awalnya kecil sih, kok lama-lama membesar ya? Tahu nggak sih kalian bagaimana retakan ini bisa membesar dan apa aja sih dampaknya bagi kita? Retakan terjadi karena berbagai faktor, seperti korosi, deformasi, dan faktor-faktor lingkungan. Nah, fenomena ini bisa kita pelajari dengan mekanika retakan loh. Kenapa sih belajar mekanika retakan penting? Dengan mengenali cara retakan terbentuk dan membesar, kita dapat mengenali retakan-retakan yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui bahaya yang mungkin terjadi akibat retakan tersebut dan bisa mencegahnya. Setiap jenis material mempunyai kemampuan untuk menahan beban dan retakan yang berbeda. Sebenarnya, ada 3 jenis mode retakan berdasarkan beban yang diberikan. Namun, kita hanya akan membahas yang paling umum, yaitu mode 1 atau akibat beban tarik. Maka dari itu, di mekanika retakan kita akan banyak menggunakan K1C atau Plane Strain Fracture Toughness. K1C sendiri adalah ketahanan material untuk menahan retakan pada beban tarik tegak lurus pada kondisi linear elastik atau saat material masih belum mengalami perubahan bentuk secara permanen. Jadi, perlu diingat, kalau kita bisa menggunakan prinsip ini hanya jika masih dalam kondisi linear elastis. Artinya, jika alami patah, material tersebut akan alami patah getas, sama seperti kaca yang pecah. Nah, kalau sudah bukan elastis, patahan material akan ulet, sama seperti saat menarik plastik yang akan mulur. Selain K1C, ada juga K1 loh. Kalau K1C benar-benar menunjukkan di titik kritis mana yang menentukan retakan akan menjalar atau tidak, K1 atau Stress Intensity Factor ini bisa di mana saja, tergantung dengan tegangan yang beroperasi, panjang retakan, dan juga faktor geometri seperti rumus berikut. Terus, apa hubungannya sih K1 dan K1C ini? Nah, retakan baru bisa menjalar jika K1 lebih besar dari K1C. Mudahnya, bayangkan saja, jika intensitas dari retakan yang terjadi lebih besar dari batas yang bisa ditahan, pasti akan alami kegagalan, bukan? Makanya, saat K1 sudah lebih besar dari K1C, retak akan menjalar dan bisa sebabkan patah secara tiba-tiba. Jadi, nggak semua retakan akan langsung buat benda jadi rusak. Karena retakan juga butuh waktu, teman-teman. Retakan harus ada di ukuran tertentu sebelum akhirnya bisa menjalar. Ukuran kritis inilah yang kita kenal dengan nama akritikal. Jadi, gimana? Udah kebayang belum tentang gimana retakan terjadi di material? Menarik bukan? Kalau iya, yuk belajar mekanika retakan lebih lanjut. Karena akan ada banyak ilmu menarik yang bisa bantu kita memahami peristiwa retakan di kehidupan sehari-hari dan mencegah efek buruk yang tidak diinginkan. Kalian juga bisa membaca buku Fracture and Fatigue Control in Structure Application of Fracture Mechanics. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan ya. See ya!